kehendak-Mu di bumi seperti di surga dan di tempat ini Tuhan. Dan kami telah siap, kami sudah memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran firman Allah, merupakan isi hati Tuhan, pesan Tuhan buat semua kami pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh jam pemberitaan firman Allah awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja pemberita Injil yang benar itu. Mari Roh Kudus ambil alih. Kami taklukkan setiap hati yang ada di sini di bawah kaki salib Tuhan, sehingga kami menjadi murid yang siap untuk duduk diam dan mendengarkan apa kata Tuhan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut firman Allah. Yang mau diberkati Tuhan lihat firman Allah, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Puji nama Tuhan, saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Demi menghormati firman Allah, saya jemput kita berdiri bersama-sama dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan berkati, silakan doa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul khotbah pagi hari ini adalah penuaian, pujian, doa, dan penuaian. 3 hal indah yang dampak dalam Mazmur 126, dan ini harus mewarnai kehidupan setiap orang percaya, karena banyak orang menjadikan pasal ini menjadi pedoman hidup, menjadi ayat emas. Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal yang pertama kita akan lihat di sini bahwa pujian, doa, dan penuaian. Hal yang kedua adalah pelayanan dan penuaian.
Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu adalah ayat ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di tengah-tengah penderitaan, orang-orang yang saat dalam situasi yang tertekan, dan ketika Tuhan memulihkan keadaannya, dia berkata bahwa seperti orang yang bermimpi, tidak menyangka kalau dulunya itu dalam kehidupan yang sangat tertekan, serba hidup dalam linangan air mata, tapi kalau hari ini bisa duduk tersenyum. Kata yang keluar dari mulut adalah luar biasa Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada itu mengucap syukur karena dosa kita telah diampuni. Lebih daripada itu kita mengucap syukur karena kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar. Di mana-mana itu, terlebih di gereja-gereja Protestan, hari ini adalah Minggu Palem. Di mana-mana itu orang merayakan, ada Minggu Palem, ada Minggu Kelabu, ada Minggu Putih, apa semua sampai dengan Paskah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita tidak terus terbelenggu, kita tidak terus tertekan, kita tidak terus terikat, kita tidak terus menangis, kita tidak terus ada di dalam situasi yang mencekam, tetapi kita sudah dilepaskan, kita sudah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah kita diampuni, segala berkat itu dicurahkan dalam kehidupan orang yang menerima pengampunan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita diampuni, dibebaskan dan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sukses dan segala macam, harusnya mulut kita penuh dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Tidak peduli orang mau bilang apa, tetapi kita harus bersyukur, memuji Tuhan. Kalau pas ada kesempatan untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Tadi malam saya katakan kepada anggota persekutuan doa di Pampang bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang tahun yang sudah berlalu sampai dengan bulan Maret ini, genapnya 1 tahun itu, kita ada di dalam situasi yang mencekam. Hari ini sedikit sih bernapas lega, tetapi dulu itu warga keluar rumah saja tidak bisa. Kalau hari ini kita bisa ada di dalam gereja berkumpul, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bernapas dengan lega, bisa menyanyi, melompat, bersukacita. Mulut kita harusnya penuh dengan tawa. Mulut kita harusnya penuh dengan sukacita dan sorak-sorai kepada Tuhan, karena Allah kita hebat dan luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji berkat yang telah menanti kita setelah kita dipulihkan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 67. Tuhan datang kepada kita. Allah melakukan perkara yang besar melalui hidup kita. Kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah diberkati, tujuan dan maksud Allah untuk menyelamatkan kita, memberkati kita dan memulihkan keadaan kita adalah untuk memakai kehidupan kita sehingga Tuhan melakukan perkara besar melalui kita. Anak-anak muda yang bersaksikan tadi lewat pujian bahwa mereka dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, menjadi penuainya Tuhan. Tuhan pakai kita melakukan perkara yang besar lewat kita untuk
menyelamatkan orang lain. Ia menyelamatkan orang lain itu melalui kita. Terbanyaknya orang itu tidak mendengar, tidak diselamatkan itu karena mendengar dari apa kata orang. Tetapi mereka merasakan dan mengenal Tuhan lewat orang-orang atau pribadi-pribadi yang siap untuk bersaksi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ia menyelamatkan orang lain itu melalui kita. Seperti kata firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 18-20. Kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita diberkati, dan kita diutus untuk menjadi pemberita Injil, menjadi menyaksikan kemurahan Tuhan, mengenalkan orang kepada kasih Kristus. Itulah tujuan Tuhan membebaskan kita. Tujuan Tuhan memulihkan keadaan kita. Tujuan Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu supaya kita dipimpin, kita dikenalkan kepada Kristus, dan kita dibawa kepada jalan kebenaran dan kehidupan, supaya kita pun menjadi orang-orang yang membawa orang lain kepada Kristus. Itu tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan ia membuat kita menjadi orang yang diurapi dan diberkati dengan luar biasa. Tuhan memakai orang itu bukan dari perawakannya yang tinggi, bukan dari hal-hal yang lain, tetapi Tuhan memakai orang itu, orang yang biasa-biasa, dijadikannya menjadi orang yang luar biasa. Kalau seperti anak-anak muda yang bersaksi tadi, kalau dipanggil biasa banyak anak muda punya alasan, saya tidak bisa, saya tidak pandai bicara, saya tidak bisa doa, saya tidak bisa ini dan itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan memanggil orang itu bukan orang yang sudah luar biasa hebatnya, tapi Tuhan memanggil orang yang biasa-biasa saja untuk menjadikannya menjadi orang yang luar biasa. Nelayan-nelayan, murid-murid Yesus itu, Yesus panggil mereka sementara dalam nelayan, pekerjaannya sebagai nelayan. Ada di laut, apa sih yang mereka tahu tentang Injil kalau ada di laut sepanjang hari? Tetapi Tuhan memanggil mereka dari latar belakang yang sederhana dan dari keadaan yang biasa-biasa saja. Hidup mereka dipulihkan, dan setelah mereka dipulihkan, mereka diberkati, mereka diurapi dan jadikan pelayan atau pekerja bagi Tuhan. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rencana untuk membebaskan kita, memulihkan kita, seperti dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Itu maksud Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan. Kita sudah diselamatkan, dipulihkan, diberkati, jangan tinggal diam. Banyak orang sekedar masuk gereja selesai, padahal ada tugas dari setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada tugas dari Tuhan bagi setiap orang, siapapun saja dia, anak muda, orang dewasa, orang tua, pria maupun wanita. Ada tugas buat kita sekalian. Setelah kita dilepaskan, dibebaskan dari penderitaan dan dipulihkan, maka hal itu kita saksikan kepada orang lain. Karena Tuhan menyelamatkan orang lain lewat kita. Tuhan memulihkan orang lain lewat kita. Tuhan menghibur orang lain lewat pribadi kita. Hal yang kedua adalah doa dan permintaan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Setelah kita dipulihkan, setelah kita diberkati, setelah kita diberikan kuasa, maka kita tidak harus duduk diam manis, tetapi kita harus meminta, kita harus mencari, kita harus mengetuk. Apa itu? Bukan hanya hal-hal jasmani, tapi perkara-perkara rohani perlu kita cari dan minta dari Tuhan. Kalau orang yang mau diberkati, orang yang mau hidup sukses, orang yang mau memiliki apa yang menjadi keinginannya itu,
bukan dia hanya duduk diam, lipat tangan, pangku kaki di rumah, lalu semua kemewahan itu datang. Dia harus bekerja keras. Dan percayalah bahwa di setiap hidup orang yang mau bekerja keras itu tidak akan pernah kekurangan. Demikian dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita mau bekerja keras, kita mau terus beribadah, kita menggiatkan, menyibukkan diri kita di dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun cuma membersihkan halaman gereja atau susun kursi, itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Angkat persembahan di gereja itu pun pekerjaan Tuhan. Semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan, demi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meminta pasti diberikan. Kenapa sih itu ibu? Saya lihat itu dulunya dia biasa-biasa, orangnya pemalu, tidak banyak bicara. Wah, sekarang dia bisa singers, bisa pujian, bisa doa, bisa ini dan itu. Kenapa ya? Karena dia minta kepada Sang Pemilik kuasa. Jadi kita harus minta hanya sejauh doa. Ketika kita minta Tuhan, saya butuh hikmat-Mu, Tuhan saya butuh lawatan-Mu. Ketika kita duduk di hadirat Tuhan dan kita minta lawatan Tuhan, pasti kita dilawat oleh Tuhan. Orang yang biasa-biasa bertahap, kita akan ada di anak tangga yang pertama dan akan kita naik tangga dan terus menerus. Ketika kita punya kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita terus mencari hadirat Tuhan lewat doa dan membaca firman Tuhan. Saya katakan kepada anggota persekutuan doa saya bahwa kalau mau menjaga hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang kuat, dan hati yang tabah, sabar, itu diisi dengan doa dan firman setiap hari. Seperti halnya tubuh kita, pagi kita bangun kita perlu sarapan, siang kita perlu makan siang, malam kita perlu makan malam. Demikianlah dengan pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kalau kita terus menyiramnya dengan doa dan firman Tuhan, seperti tanaman yang ditanam, dia disiram, dipupuk, dia akan tumbuh subur, berkembang, berakar kuat dan bertumbuh ke atas. Kehidupan orang yang percaya harus seperti itu. Kalau kita sudah diselamatkan, tidak harus duduk diam. Kita sudah dipulihkan kehidupan kita, kita sudah dilepaskan dari tekanan, kita sudah dikeluarkan dari situasi yang mencekam. Itu saksikan kepada orang lain bahwa saya pernah ditolong Tuhan seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti ini hari ini. Minggu kapan itu Panius bersaksi, dia disertai Tuhan dalam kesulitan, dalam pendidikan. Tetapi kalau dia sudah bisa sampai di titik itu karena anugerah Tuhan. Dan diakuinya, wah itu luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang dapat menghalangi doa kita kepada Tuhan kecuali dosa. Doa kita tidak dapat dihalangi dengan apapun juga. Kalau kita sudah sungguh-sungguh tertanam di hadirat Tuhan, tidak akan ada satu kuasa apapun juga yang bisa menghalangi doa kita kecuali dosa. Karena firman Allah di dalam Yesaya 59 ayat 1 berkata bahwa yang merupakan tembok pemisah antara kita dengan Allah kita adalah dosa. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita dan mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Tapi itu akan terhambat dan terhalang kalau ada hal yang salah atau dosa di dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang tidak menyadari kalau ada hal penghalang di dalam dirinya, terus meminta, terus berdoa, terus Tuhan sudah sampai puasan loh. Saya sudah giat ini dalam pekerjaan Tuhan, saya sudah tidak apa itu di dalam gereja. Kenapa juga doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak ada yang dapat menghalangi doa kita kecuali dosa. Dan yang berikut adalah
Tuhan mau melihat sejauh mana ketekunan kita, kekuatan kita, kesetiaan kita, ketulusan hati kita untuk bersabar menanti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena doa tidak dapat terikat oleh tempat dan metode apapun juga. Tidak ada juga dalam Alkitab mengatakan bahwa ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa tetap dosa, upah dosanya ialah maut. Jadi ketika kita hendak meminta kepada Tuhan, kita mencari kebenaran dan kita mengetuk pintu hati Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan hati Tuhan, kita harus koreksi dulu seluruh langkah hidup kita. Kemarin sore ada seorang ibu datang ke saya, dia bilang, "Bu, doakan saya." Bla bla bla, banyak sekali bicara. Terus saya bilang, "Oke." Saya kasih masuk di dalam rumah, saya konseling dulu sebentar. Ternyata dia banyak sekali akar pahit, banyak sekali musuhnya, banyak sekali, kalau anak-anak bilang itu gombeknya banyak sekali. Terus saya bilang, itu menjadi terhalang. Biar kita sujud sampai itu lutut itu hancur, tidak akan didengar doa kita, karena itu semua jadi penghalang. Kebencian, dendam, iri hati, benci, fitnah, segalanya itu menjadi kekejian di mata Tuhan dan tidak akan didengar doa kita. Dia bilang, "Iya, doakan saya mau mengampuni semua orang, saya mau berdamai dengan semua orang." Dia bilang lagi, "Itu loh, saya lihat dia setia di gerejanya. Ibu, dia itu dulunya orangnya begini-begini." Saya bilang, "Jangan lihat kehidupan orang, lihat hidup kita, urusan hidup kita dengan Tuhan, bereskan hati kita dengan Tuhan." Dan itu orang yang sudah membereskan hidupnya, sudah mengaku semua kekurangan kelemahannya, dan sudah dibebaskan, sudah dipulihkan hidupnya. "Oh iya, bagus ya, bagus. Ada perubahan juga saya lihat dalam hidupnya." Saya bilang, Tuhan pasti pulihkan semua orang yang mau datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meminta, kita mendapat, kita meminta diberikan, mencari mendapat, dan mengetuk pintu dibukakan. Jadi ketika kita meminta berkat, berkat itu akan tercurah, kekuatan kesehatan Tuhan berikan, usaha pekerjaan diberkati, masa depan diberkati, lancar dalam pendidikan dan segala macamnya. Semua tidak ada yang terhalang kalau kita periksa kehidupan kita. Kalau memang itu sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun belum juga dijawab oleh Tuhan, dua hal ini yang dia perlu diperhatikan. Dosa atau Tuhan mau mengetahui sejauh mana ketekunan dan kesabaran kita dalam menanti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir daripada firman Tuhan hari ini adalah semangat dalam pelayanan Tuhan. Ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus kenapa kita harus menabur dengan air mata? Kita sudah rela menjadi pekerja Tuhan. Kenapa kita harus menabur dengan air mata? Orang menabur itu selangkah, masukkan lagi benih, selangkah, masukkan lagi benih. Tapi kenapa harus dengan air mata? Sesuatu apapun juga yang dilakukan, kalau selama kita masih bernapas dan hidup, menginjak tanah yang ada di dunia ini, maka itu pasti dimulai dari awal. Tadi saya katakan bahwa orang yang kaya raya sekarang itu, dia tidak langsung plak semuanya itu ada, tapi mulai dari awal, mulai dari nol. Perjuangan yang luar biasa.
Ada itu menteri siapa itu kesaksian hidupnya, awal itu dia menjadi penjual koran. Jam 5 subuh dia sudah harus bangun pagi untuk pergi ambil koran, dan jam 6 tepat koran itu sudah tiba di rumahnya orang. Terakhir dia jadi menteri yang luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa itu datang ke dalam kehidupan kita dimulai dari awal. Mengapa? Sehingga kita harus menabur dengan air mata, supaya kita tidak membanggakan diri kita sendiri ketika kita ada di puncak. Kita tidak merasa bahwa kita kuat, kita hebat, kita mampu, dan kita bisa ini dan itu. Kita akan ingat bahwa ketika kita ada di puncak, kita akan mampu bisa melihat ke bawah. Dulu saya ada di situ. Dulu saya belajar berjalan setapak demi setapak sambil meneteskan air mata. Dan hari ini saya ada di puncak. Dulu saya dari situ. Tadi malam saya renungkan firman Tuhan ini, saya ingat. Dulu saya masuk sekolah Alkitab pertama kali, saya ditantang luar biasa oleh semua keluarga saya. Jangan kamu jadi pendeta, pendeta Pantekosta lagi, apa kau mau makan, astaga. Bah, segala macam. Sampai waktunya untuk masuk asrama, saya pamit karena harus bawa barang-barang apa semua ke asrama. Pergi dan jangan injak ke rumah lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, pada saat saya akan wisuda dan mengundang mereka untuk datang di restoran tempat kami di wisuda, dilihatnya kita keluar dengan toga. Nangis semua keluarga saudaraku. Alena berhasil di adikku. Saya renungkan firman Tuhan ini, saya ingat. Saya masuk asrama itu pertama kali, dan sekolah Alkitab itu saya tidak bisa apapun. Baca Alkitab saja gemetaran karena disuruh. Bayangkan itu ada 60-70 mahasiswa dalam satu kelas itu, dengan dosen dan semua pengajar yang lengkap duduk di situ. Kita disuruh belajar khotbah. Saya gemetaran. Dan pada saat saya ingat belajar firman Tuhan ini, saya ingat dulu saya ada di tempat yang paling bawah di sana. Saya tidak bisa apa-apa dari tidak apa-apanya. Dan kalau hari ini saya bisa bicara seperti ini, sungguh luar biasa Tuhan. Terus itu waktu anak itu mulai sekolah, ditanamkan, dibilang kalau besar jadi pendeta ya. Enggak mau jadi pendeta. Loh kenapa? Itu mami papi berdoa itu menangis terus, enggak mau. Enggak ada yang mau jadi pendeta. Dan saya lelah. Itu bukan menangis karena kekurangan semata, itu menangis bukan karena, tetapi kita mulai sesuatu itu dari awal. Kita menangis itu karena tilawat Tuhan. Kita menangis karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa ada di depan kita, sedangkan kita ini orang yang biasa-biasa. Kita butuh urapan Tuhan, kita butuh lawatan Tuhan supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali segala sesuatu, baik itu di dalam sisi jasmani kita maupun pertumbuhan rohani kita di dalam pekerjaan Tuhan, segala sesuatunya dimulai dari awal, dimulai dengan meneteskan air mata. Seluruh hamba-hamba Tuhan, mungkin ada yang instan ditempatkan di gereja yang besar, yang sudah ada jemaatnya, sudah semuanya serba lengkap. Tetapi kebanyakan hamba Tuhan merintis itu mulainya dari awal, dari satu jiwa.
Dan itu memerlukan ketekunan ada di dalam hadirat Tuhan dan banyak meneteskan air mata. Kalau hari ini kita sudah bisa seperti ini, Tuhan berkata diizinkan kita menabur dengan air mata supaya kita tahu bahwa dari awal kita tidak ada apa-apanya. Sampai hari ini kita seperti ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Gunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, supaya semakin diberkati, semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memulai dengan air mata, susah, kerja keras, supaya kita bisa menghargai rasa sakit itu. Air mata dan perjuangan yang sudah kita kerjakan dan susah payah, kita pasti menghargai itu. Saya suka dengan pribadi, ada pemain keyboard pelayan di sini sudah pindah ke Alor, Bapak Habel Taka bersama istrinya, itu luar biasa pribadinya. Dia kalau dapatkan satu pekerjaan itu, entah dibilang orang itu pekerjaan rendah, pekerjaan hina, pekerjaan yang cuman gajinya cuman seberapa, tidak cukup jamin keluarga, tetapi itu dia tekuni dan dia terus tekuni itu. Awal saya masukkan dia di Telkom itu bukan di kantornya, di konternya, tapi dia tekuni itu terus, dan akhirnya dia diangkat, dia ke kantor Telkom, dan dari kantor Telkom dia tekun di situ. Itu dia hanya orang Kristen satu-satunya. Dia biasa bilang itu, kalau saya bawa bekal dari rumah, dibilang kayak anak TK. Kalau dia hari Minggu izin untuk ibadah, dia bilang kayak pendeta. Segala 1001 macam cara orang lontarkan kata-kata yang menyakitkan dia, tetapi dia tabah, dia tekun, dia setia, dan terakhir tes CPNS dia lulus. Luar biasa. Dari anak tangga yang satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kerja keras yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita menabur dengan air mata itu supaya pada saatnya kita sudah ada di kesuksesan dan keberhasilan, keberuntungan, kita tahu bahwa kita pernah memulai ini dengan air mata. Kita pernah memulai ini dengan kerja keras. Kita pernah memulai ini dengan susah payah, supaya kita menghargai itu sebagai berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita juga menangis karena ada kekerasan hati daripada orang yang kita tuh sayang loh pada pribadinya, perhatian dengan keselamatannya. Ada hal yang perlu dirubah dalam hidupnya, kita terus menerus beritahukan, tetapi tidak mau berubah. Dan itu kita berdoa pasti meneteskan air mata. Tuhan, tolonglah orang ini, pulihkan hidupnya, pulihkan keadaannya, pulihkan hatinya, rubahlah paradigmanya, supaya dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Biasanya ada orang seperti itu, bukan hal yang melakukan hal yang melanggar firman Tuhan disampaikan, masih juga terus keras kepala, masih juga terus keras hati, masih juga terus kepala batu. Dan kalau sudah itu, pernah saya bilang dengan adiknya Pak Yusilaka, itu ada seorang anak muda yang dulu juga pelayan di TOF, Paul Hani. Ditegur. Terus saya bilang, Paul, terakhir dengar baik,
lebih baik itu orang yang di depan kita bicara untuk menuntun kita keluar daripada jalan yang salah itu daripada Tuhan yang menegur. Tapi dia tidak dengar, akhirnya benar Tuhan tegur dia sampai keadaannya terpuruk sekali, sangat terpuruk. Diangkat lagi, dibebaskan, dan hari ini dia ada di Alor. Menurut Pak Yusi, dia sudah mengajar di salah satu sekolah di Alor. Bersyukur karena dia mau berubah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita harus mencucurkan air mata untuk jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, tapi sangat susah banget. Kita ini sudah dari awal, istilahnya kita ini sudah dari sana loh. Penderitaan di dalam hal yang salah itu, berjalan dalam hal yang salah, melakukan hal yang salah itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itu kita harus beritakan kepada orang lain supaya dia pun seperti kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Mungkin hari ini kita sedang meneteskan air mata, kita sedang susah, kita sedang sedih, ada sesuatu hal, tetapi teruslah bertekun di dalam doa. Perhatikanlah kalau sudah tidak ada hal yang salah yang menjadi penghambat doa dan pergumulan kita kepada Tuhan, teruslah bertekun. Teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah berharap, karena pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita minta ikan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ular. Kalau kita minta roti, Tuhan tidak akan pernah memberikan kita batu. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hal yang jahat. Kalau orang tua di dunia saja tidak memberikan kita hal yang jahat, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia pasti memberikan kita yang terbaik kalau kita sungguh-sungguh tekun di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berjanji bahwa Dia turut bekerja sama dengan orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Bukan kalau orang lain yang diberkati bukan karena dia lebih baik. Orang itu diberkati dengan melimpah bukan karena dia lebih baik dari kita. Kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama anak Allah, kita sama-sama ditebus dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang sama, hanya mungkin ada hal yang masih menghambat doa kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang buat kita meneteskan air mata itu hal yang lain lagi. Dan pada saat kita di posisi yang benar, bersyukurlah karena dia sedang menabur keburukan dalam hidupnya. Kalau dia fitnah kita, kalau dia jelekkan nama baik kita, kalau dia ingin menjatuhkan kita, kalau dia menyiarkan semua hal buruk dalam hidup kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan demikian saudara akan tanda bahwa dia sedang menabur keburukan di dalam dirinya. Dan hukum tabur tuai itu masih berlaku selama masih ada nafas untuk hidup. Jadi ketika kita berjalan maju dan menabur dengan air mata itu dalam menabur dalam kebenaran, menabur firman Tuhan, menabur kasih, menabur sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat banyak orang, bersyukurlah. Dan kalau kita melakukan itu dan orang bilang, wah, segala macam yang buruk, bersyukurlah. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang peka, menjadi orang-orang yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan firman Allah yang telah kami dengar untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi orang-orang yang terus berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh, berbuah dan memberkati banyak orang. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat